Sebagai negara maritim, Indonesia diberkahi dengan kekayaan laut yang sangat berlimpah. Mulai dari aneka seafood yang segar, yang kaya protein dan asam lemak omega 3. Garam dapur kualitas premium yang bisa dipanen sepanjang tahun. Jadi nggak bakal ada lagi tuh istilah garam langka. Ada juga nih dekorasi interior bertema nautikal yang bikin rumah kita makin cantik. Cekidot info selengkapnya dalam laptop si Unyil, episode Rezeki dari Laut. Kalau ngomongin makanan yang berasal dari laut, lembaran yang satu ini gak boleh terlewat. Idolanya semua orang nih, terutama anak-anak kayak kita. Makanan berupa lembaran rumput laut yang dikeringkan ini biasanya dipakai sebagai lauk saat makan nasi atau pembungkus sushi. Kalau sekarang sih sudah ada dalam bentuk kudapan crispy juga. Di negara asalnya, nori dipercaya bisa mengurangi penyerapan lemak dalam tubuh. Jadi berat badan tetap terjaga. Cocok banget deh untuk diet sehat. Tapi ada yang tahu nggak gimana caranya biar rumput laut berubah jadi nori? Langsung cekidot aja yuk, come on! Wih, sudah siap banget nih kayaknya keliling Jepang. Becaknya dibawa nggak Pak? Wih, jangan salah. Pak Oga kan menyesuaikan tempat, Den. Tapi kalau beca, libur dulu lah. Masa udah ganteng begini goes beca? Baiklah kalau begitu. Sekarang yuk kita lihat cara bikin nori di Shizuoka. Tapi kita isi dulu nih kartunya biar bisa naik kereta. Nori? Shizuoka? Apaan sih itu? Ya udahlah, ayo. Kita naik kereta dulu. Udah kayak ke Tanah Abang aja. Daerah Shizuoka, Jepang inilah yang menjadi pusat pembuatan nori. Soalnya di daerah pesisir ini kita menemukan banyak bahan baku pembuatnya. Yap, ganggang alias alga merah. Ya gitu deh teman-teman. Meski nori yang biasa kita temui berwarna hijau gelap, bahan bakunya ya alga merah ini. Untuk mendapatkan lembaran tipis yang menjadi ciri khas nori, rumput lautnya digiling sampai halus hingga berbentuk bubur. Rumput laut yang dipakai di sini berasal dari petani di daerah Saga yang ada di Pulau Kyushu. Baru deh, selanjutnya dicetak pakai alat ini. Mirip sama alat untuk bikin kertas ya. Rumput laut yang sudah berbentuk lembaran ini harus dipanggang dulu sebelum dikonsumsi. Di beberapa tempat ada yang menjemur di bawah sinar matahari, tapi ada juga yang pakai mesin kayak di sini. Matangnya lebih cepat, cuma beberapa menit saja, dan teksturnya jadi lebih renyah, krenyes-krenyes gitu. Pasti pada bertanya-tanya kan, kok nggak dikasih bumbu? Nggak perlu teman-teman, karena rasa nori ini sudah enak. Laut yang kualitasnya bagus, bikin nori gurih tanpa perlu dikasih bumbu. Nah, saat proses panggang inilah nori mengeluarkan rasa yang khas, sedap dan gak amis. Jadi makin mantap deh. Nih kalau gak percaya, Unyil ajak ngobrol omnya deh. Halo, selamat siang Pak Fukada. Nama saya Unyil dari Indonesia. Senang berkenalan dengan Bapak. Begini Pak, sebenarnya cara bedain nori yang kualitasnya bagus sama yang kurang bagus itu kayak gimana sih Pak? 焼いた海苔を見てください。こちらの方がこっちに比べて黒っぽい色をしています。こちらの方が美味しい海苔になります。 Oh begitu ya Pak. Baik-baik, terima kasih ya Pak untuk infonya. Nori yang sudah matang akan langsung melewati mesin deteksi. Nori yang kualitasnya nggak bagus bakal dipisahkan. Nori yang kurang baik itu yang sobek atau nggak rata potongan lembarannya. Nori yang sudah sesuai dengan standar akan dikemas.
Jangan lupa tambahkan silika gel ya, yang fungsinya untuk menyerap kadar air yang keluar. Jadi waktu bungkusan nori ini kena paparan sinar lampu atau cahaya matahari, nori di dalam tetap aman kualitasnya. Daya tahannya juga jadi lebih lama, bisa sampai 2 tahun. Oh iya teman-teman, masih ingat kan sama nori-nori yang dipisahkan tadi? Dipisahkan bukan berarti dibuang ya. Nori-nori yang tidak sempurna akan diolah kembali menjadi furikake. Furikake itu semacam abonnya orang Jepang. Biasanya ditaburi di atas nasi panas atau onigiri saja sudah enak. Cara bikinnya gampang kok. Lembaran nori yang sudah dipotong kecil-kecil, dicampur sama wijen dan udang kering. Fungsi wijen di sini itu selain untuk kasih aroma yang khas, juga bagus untuk kesehatan anak kayak kita. Wijen itu kaya akan mineral, kalsium yang bagus untuk pertumbuhan tulang dan gigi, dan zat besi yang perannya penting untuk pembentukan sel darah merah. Terus dikasih campuran udang jenis Sakura Ebi. Karena di Shizuoka, udang jenis ini banyak tersedia. Disebut Sakura Ebi karena warna udangnya itu cerah, mirip bunga sakura yang lagi mekar. Kalau sudah jadi, tinggal tabur saja di atas makanan favorit kita. Gampang banget kan? Ada yang pernah makan ubur-ubur? Mungkin hasil laut yang satu ini nggak terlalu lazim untuk dikonsumsi. Kayak ikan atau cumi-cumi. Tapi rasanya enak loh. Gizinya juga juara. Kandungan kalsiumnya baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Cuma hati-hati ya, walaupun wujudnya tidak berbahaya, tapi hewan ini beracun loh. Tangan-tangannya juga punya alat khusus yang bisa melepaskan sengatan atau racun. Kalau kena, badan kita bisa sakit dan gatal. Tapi ini nggak bikin gentar bapak-bapak nelayan di pantai selatan Jawa. Asal tahu triknya, kita bisa tetap aman selagi menangkap ubur-ubur. Come on, ikut Unyil ke Kebumen, Jawa Tengah. Aduh, Pak Oga, ngagetin aja sih. Loh, Pak, itu kan ubur-ubur yang Unyil cari. Iya Den, tadi Pak Oga nemu di sini. Aduh, kok kepala Pak Oga jadi gatel begini Den? Wah, Aduh. sudah kena racun ubur-ubur nih kayaknya. Ya, Pak Oga sih pakai iseng segala. Hah? Racun? Iya nih, Pak. Ampun. Kita cari ubur-ubur di Pantai Menganti, Kebumen, Jawa Tengah. Setiap musim kemarau datang kan banyak ubur-ubur di pantai ini. Nelayannya juga ramai yang panen ubur-ubur, Pak. Udah bikin gatel, malah dicari. Aduh. Ya kan tadi Unyil udah bilang, Pak, manfaat ubur-ubur tuh banyak banget buat kesehatan. Lagian kalau kita hati-hati menangkapnya, gak akan kena sengatannya kok. Cara nangkepnya gimana? Bukan dipancing, Den. Bisa sih. Enaknya sih dipanen pakai jaring biar bisa dapat banyak sekaligus. Tuh lihat, baru didiamkan sebentar aja udah dapat kan? Wah, iya Den. Mantep. Gede-gede banget. Ayo tarik terus, Pak. Oh iya Pak, setiap hari bapak-bapak nelayan ini bisa dapat sampai 500 kg ubur-ubur loh Pak. Terus diapain nih ubur-uburnya, Den? Seumur-umur belum pernah Pak Oga makan ubur-ubur. Nah, nanti kita olah deh Pak, biar bisa dimakan. Di sini salah satu tempat pengolahan ubur-ubur terbesar yang ada di Indonesia. Dalam 1 minggu saja bisa lebih dari 800 ton ubur-ubur diolah Pak. Pertama, pisahkan dulu bagian kepala dengan lengan atau tentakelnya. Harus dipisahin ya, Den? Iya Pak, soalnya kan beda cara mengolahnya. Untuk badan atau kepalanya perlu dihilangkan dulu nih kadar airnya, sampai 3% saja. Sedangkan kaki harus sampai 9%. Gimana cara ngilangin kadar airnya, Den? Cara mengurangi kadar airnya, ya direndam Pak di air garam selama 1 hari. Begitu. Setelah direndam, ubur-ubur ini diangkat untuk dibersihkan dari kulit dan lendir-lendirnya. Habis itu rendam lagi deh selama 3 hari. Apaan nih? Kok asin? Lah, Den Unyil,
Kira-kira dong nyebar garamnya. Hah? Ya, Aduh. kenapa Oga ya? Maaf ya Pak Oga. Emang Pak Oga ubur-ubur apa? Digaremin segala? Iya, Eh. memang bukan ubur-ubur sih Pak. Tapi biar awet kayak ubur-ubur, ya harus pakai garam Pak. Sembarangan. Maaf deh Pak, maaf. Ya, bentuknya jadi mengecil dong, Den. Makanya Pak, biar nggak mengecil, sekarang kita gosok ubur-uburnya. Jadi nggak ada lipatan saat dikemas nanti. Cara ini juga untuk menjaga harga jual si ubur-ubur Pak. Nah baru deh kita kemas di dalam ember. Satu ember beratnya 19 kg. Dijual kemana ini, Den? Kebanyakan sih untuk wilayah Asia Pak. Seperti Jepang dan Cina. Pengirimannya bisa sampai 1000 ember loh Pak. Nah saatnya kita masak ubur-uburnya nih. Sekarang kita potong-potong dulu nih ubur-uburnya. Ini sudah direndam 1 malam loh Pak. Untuk mengurangi kadar garamnya. Kita bumbui deh pakai jahe dan jeruk nipis juga. Untuk menghilangkan bau amisnya. Terus kita tumis. Numis ubur-uburnya gak perlu terlalu lama ya Pak. Soalnya ubur-ubur itu cepat menyusut ketika terkena panas. Nah kalau sudah kita tiriskan nih dan siap masak sausnya deh. Bumbu-bumbunya ada bawang putih, jahe, dan angsiu. Tambahkan juga saus Inggris dan bawang bombay. Aduk-aduk, tambahkan bumbu lain. Dan terakhir kasih tepung maizena untuk mengentalkan sausnya. Nah beres deh Pak Oga. Ubur-uburnya mana, Den? Iya Pak, sekarang kita masukkan nih Pak. Mantep deh. Ubur-ubur itu mengandung lemak, kolesterol, dan kandungan gula yang rendah. Jadi aman banget buat dimakan orang yang sedang diet. Kandungan kolagennya juga sangat tinggi, sangat bagus untuk kulit. Kalsium alami yang ada di ubur-ubur juga baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Jadi makin kuat. Banyak manfaatnya kan Pak? Wah, keren, Den. Bentuk doang nih yang serem. Sama racunnya tuh yang ngeselin. Tapi manfaatnya, bah, Pak Oga acungin jempol deh.